Saudara semua dan saudari yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Wahyu pasal keempat. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Jason. Saya memberi tema, lihatlah tata kerajaan surga. Ini tata ini keluar, yaitu ada tertulis di dalam kita ada 13 kali. Tata di di perjanjian baru ada 6 kali 6, yaitu di dalam Wahyu ditulis sebanyak 47 kali. Jadi semua ada 3/4 dari Wahyu. Mari kita bersama kita melihat Wahyu pasal ketiga ada 11 ayat. Kita bagi 4 bagian. Ayat pertama, kemudian pada waktu itu aku melihat sesungguhnya ada sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang gemuruh yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tata berdiri di surga, dan tata itu duduk seorang. Dan di sini kata ini, lihatlah pintu surga terbuka. Tuhan membuka pintu surga. Sebenarnya ini penglihatan ini Tuhan perlihatkan kepada kita. Jadi terhadap kita orang ini, pada ini salah satu hubungan yang sangat besar. Jadi kita di sini Yohanes di usia 90 tahun ada di Pulau Patmos. Kita pernah sekali ya jalan-jalan ke sana, ke Pulau Patmos, yaitu satu pulau. Ini karena Gunung Merapi meletus, jadi ada terbentuk pulau ini, dan di sana tidak ada apapun. Kita tidak mendapatkan apapun di pulau itu, dan pulau itu ada pulau yang kosong. Dan di pulau itu tidak bisa kemana-mana, yaitu karena tempat pembuangan itu narapidana, jadi dibuang ke sana. Jadi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Jadi sepertinya terbuang dari segala dunia, jadi terputus dengan hubungan dunia. Jadi kamu jalan kemana pun ya tidak ada jalan keluar. Jadi semua murid yang mengikuti Yesus sudah pada meninggal karena penginjilan. Dia sampai di sini karena raja menyerangnya, dan Nabi Yohanes tidak mati, dan akhirnya Nabi Yohanes dibuang ke Gunung Patmos. Dan Rasul Yohanes mengalami penyerangan dari pemerintahan Romawi. Jadi dibuang satu tempat ya, karena dilebus ya, Nabi Yohanes tidak mati, dikuali besar dan tidak mati, dan akhirnya dibuang ke Gunung Patmos. Orang yang mengikuti Yesus banyak yang mati. Jadi dibuang ke Pulau Patmos, jadi merasa tidak ada hubungan dengan dunia ini, dan sampai di bagian ini, jadi tidak ada hubungan dengan dunia lain. Dan seperti terputus hubungan dengan dunia juga terputus, terhubungan dengan saudara, kerabat juga terputus, karena dibuang ke Gunung Patmos tidak bisa menghubungi siapa-siapa ya.
Dan di dalam pulau ini terdapat banyak juga para narapidana yang sangat keras, berat ya di sana, banyak ditaruh di sana. Dan di saat ini juga pintu surga terbuka buatmu. Jadi sini Tuhan berkata, di dunia ini semua pintu tertutup, tetapi pintu surga terbuka untukmu. Jadi sini semuanya pintu tertutup, tapi Tuhan akan membuka satu pintu untukmu. Itu pintu surga ya. Pintu surga, bagaimana bisa naik ke surga? Itu di Wahyu ada satu pintu. Jadi kita yaitu satu pintu yang terbuka, yaitu pintu pemberitaan Injil. Yaitu ini gereja Tolkia atau Nia itu yaitu satu pintu surga. Dan ini bagaimana pintu ini, yaitu pintu kita melihat. Tuhan berkata, kamu naiklah ke atas. Dan Tuhan menyuruhnya, dan Rasul Paulus langsung naik ke sana. Aku akan memberikan satu kepadamu. Tapi kita merasa dunia ini dipenuhi dengan pemberontakan. Dan kita tidak tahu bagaimana dunia ini kita menjalani. Kita sini melihat tuh di saat ini ada COVID ya, kita merasa sangat menakutkan. Orang yang kena COVID ini sampai 100.000 ya, kita itu menakutkan. Dan sekarang kita tuh sudah tidak ada rasa, sudah biasa ya. Ada apa tuh sudah tidak usah dibahas lagi karena permasalahan ini belum selesai. Kemarin di Taiwan meninggal 40 atau 50 orang karena COVID ini. Jadi semua orang tidak ada rasa lagi karena COVID ini. Dulu waktu itu awal mula di Rusia dan sama Ukraina berperang, pertama-tama mereka sangat tegang, tapi lama-lama sudah tidak ada rasa. Nah, kita merasa dunia ini seperti banyak ada hal yang terjadi. Dan kita juga tidak tahu bagaimana antara China dan Amerika akhirnya bagaimana. Tapi banyak ya kita sangat khawatir, tapi juga banyak kita merasa tidak ada rasa. Tapi firman hari ini memberitahukan pada kita, Tuhan akan melakukan satu banyak hal. Dunia ini bagaimana terus dilakukan, tidak akan berubah. Jadi sini tempat ini Tuhan memberitahukan kepada kita. Dan Tuhan memberitahukan hal ini kepada Rasul Paulus. Supaya kita mempersiapkan diri, maka pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka supaya kita memahami. Dari sini kita melihat penglihatan. Jadi sesudah ini, maksudnya penglihatan itu Rasul Yohanes yang melihat. Itu Yohanes melihat hal ini, ayat pasal 1 dan pasal sampai 3. Ini ya situ kelihatan. Dilihat dari di ayat 2 sampai 5. Segera aku dikuasai oleh roh dan tata surga dan kata dunia.
Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tata berdiri di surga, dan tata itu duduk seseorang. Dikuasai oleh Roh, ya. Saya melihat satu tata yang dikuasai oleh Roh. Jadi di dalam Roh dia melihat satu tata yang di surga. Dan di situ nggak tahu bagaimana menjelaskan, dia berkata seorang duduk di tata, yaitu tata itu satu pemerintah, yaitu satu kekuasaan, yaitu di langit ada satu tata yang berkuasa. Di sini Tuhan seperti Tuhan berkata kepada Daniel yang duduk di tata yang tinggi. Hal ini sama terjadi di dunia ini. Apa terjadi ini? Semua ini ada orang yang duduk di tata dan berkuasa. Jadi tata ini diletakkan padanya. Jadi yang duduk di tata ini itu Allah Bapa. Jadi seperti permata Yefsi dan juga permata Sadis. Dan juga bagaikan ajab, atau ini permata Sadis dan juga permata Yaspis dan Jambut. Ini sangat sulit untuk dijelaskan karena terjemahan di dalam Alkitab banyak terjemahannya, dan di sini ada permata Yaspis dan juga Sadis, itu permata yang terakhir, karena di dalam dada tandanya itu di imam ada banyak 12 batu permata sebagai tanda dari ke-12 suku. Kita melihat merah, ya, yaitu pelangi yang merah itu hanya sebagian separuh. Di dari langit kita melihat, ya, orang yang pergi di dalam planet, orang pergi naik ke planet, ya, melihat pelangi itu adalah satu bulan. Jadi semua tata ini tentang suatu tata, jadi tentang Tuhan membuat perjanjian kepada manusia. Jadi rupanya Tuhan seperti imam. Jadi dengan perangi mengingatkan diri sendiri dan berkata tidak lagi akan menghukum manusia dengan air bah. Ini tata ini ada 24 tata, dan di doa kenapa ada 24 tata? Jadi sini di Wahyu ini kita melihat ini di dalam ditulis ada Israel 12 suku dan juga 12 rasul. Jadi diartikan orang Yahudi dan orang bangsa asing bisa satu, yaitu 24 matua dan juga orang basung dan bersatu
dan juga mereka memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka kudus dan ada kekuasaan. Dan juga ada satu bunyi dari tata itu keluar kirat dan bunyi guru yang menderu. Itu menyatakan penghakiman Tuhan, yaitu kirat dan bunyi guru ini, dan terus menderu. Dan ayat ke-8 tu tentang ada satu bencana ya, yaitu bunyi kirat, bunyi gemuruh kirat dan juga gempa bumi. Dan ayat 11 itu tentang air, semacam air hujan kristal. Dan di sini juga ayat ke-8 pasal terus tentang diceritakan tentang pasal-pasal yang lain. Jadi kisah dilihat terjemahan ini lebih dijelaskan lagi, kita melihat penghakiman Tuhan bertambah besar. Tetapi di dalam tata ini tentang Tuhan memberitahukan kepada Yohanes, Rasul Yohanes, ada penghakiman juga ada keselamatan. Karena kilat dan juga bunyi guru dan juga dilingkupi oleh penuh dengan permata, dengan tentang perlindungan. Ini diartikan Tuhan melindungi dan menjaga seluruh bumi ini. Tuhan ada penyelamatan dan juga ada penghakiman. Jadi ada 7 api obor ya menyala-nyala di hadapan tata. Itu ada 7 obor itu, yaitu satu bunyi menderu, itu mewakili ketujuh roh ara. Itu di Zakaria, di kitab Zakaria ya, itu 7 ini ada Tuhan mengutus ketujuh roh ara ini memahami semua yang terjadi di dunia ini, dan di sini taruh di tatanya Tuhan. Yang ini ya duduk di tata yang berkuasa. Kita melihat lagi di ayat 6 sampai 8. Ayat 6 itu tentang tatai, 4 makhluk yang duduk di tatanya. Ayat 6, dan di hadapan tata itu ada rautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tata itu, dan dikelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Itu lautan kaca ya, sebenarnya adalah kaca, tapi sudah lautan kaca tetapi tidak ada air. Kita melihat sampai Wahyu yang di pasal yang akhir, kasih ini akan dikatakan ada api untuk menyerang, yaitu kaca. Lautan kaca ini ada penghakiman, semua akan terjadi. Semua yang tidak baik dan akan dan dipenuhi dengan mata-mata, banyak mata ya, dan seluruh bumi akan diteliti. Dan ayat 6 dan ke-7 dan juga memberikan ada 4 makhluk
Yang pertama sama seperti singa, yang kedua sama seperti anak lembu, dan yang ketiga mempunyai muka seperti manusia, dan juga yang empat seperti burung nasar. Dan kita di sini memberikan itu 4 rupanya Yesus. Karena 4 makhluk ini tentang karakternya Yesus, maka mereka ada di tata ini. 4 makhluk ini dan terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Yesus singa itu raja di atas raja. Kita yang kita jaga itu atau yang itu lembu. Ini di burung nazar yang diterbang itu adalah burung erang. Manusia adalah yang paling penuh hikmat. Dari sini salah satu bangsa-bangsa datang untuk memuji Tuhan. Dari sini datang memuji Tuhan, dan kudus-kudus-kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Fase pertama gereja adalah di dalam penistaan yang selalu ditindas. Kamu sudah percaya pada Tuhan ini, dan sudah percaya pada Tuhan ini kamu ditindas. Kamu tidak bisa membedakan apakah Tuhan ini yang saya percaya bisa melindungi saya, dan dia sama seperti ada hubungan dengan saya. Dan di satu hubungan ini ada kebersamaan dengan Tuhan, dan saya merasakan betapa manisnya bersama dengan Tuhan. Dan di kesulitannya Tuhan bisa datang menolong saya, dan tadi sepertinya tidak bisa menjadi sahabat karib saya. Ini ada satu, apakah Tuhan saya bisakah menolong saya? Tahu sini berkata sini, dan saya masih hidup berarti saya dilindungi oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak mengenalnya dan Tuhan tidak melindunginya, dan dia sama Tuhan tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan Tuhan melalui Petrus, Tuhan melakukan banyak mujizat. Dan akhirnya Petrus juga disalib di kayu salib. Kamu tidak bisa memikirnya. Apa yang kamu percaya sangat besar dan sangat penting. Jadi 4 makhluk ini di sini memuji Tuhan. Di dalam Wahyu ini ada 14 puji-pujian. Ini ada puji-pujian yang pertama. Itu 4 makhluk ini memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi semua di atas. Kemudian ini sampai selama-lamanya. Tuhan saya Tuhan yang sebetulnya yang berkuasa atas segalanya. Dan jadi sini terus pagi dan malam terus menerima puji-pujian dari 4 makhluk ini. Ini terhadap kita sangat penting. Jadi siapa yang kita percaya? Dan kita selalu begitu, apakah Tuhan ini bisa melindungi saya? Kita ada kesulitan, Tuhan akan bisa menyelamatkan saya. Dan sebenarnya Tuhan memberkati orang lain. Dan Tuhan tidak pernah melindungi orang itu. Dan orang ini kena penyakit kanker, dan akhirnya orang itu meninggal dan pergi. Yang disembuhkan oleh Tuhan karena sakit penyakitnya berterima kasih pada Tuhan. Yang tidak disembuhkan kita juga berterima kasih pada Tuhan.
kamu tidak tahu di akhir kepercayaan agama kita apa yang akhirnya bagaimana. Dalam 4 makhluk ini, Engkau adalah Tuhan yang sudah ada dan yang akan datang. Dia lebih tinggi dari Raja Romawi, lebih tinggi daripada segala yang ada di bumi. 4 makhluk ini sesudah memuji, maka 24 tua menyembah Tuhan, yaitu ayat 9 sampai 11. Dan setiap makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan khotbah diucapkan sujud kepada Dia di atas tahta yang hidup. Maka tersungkurlah 24 tua-tua di hadapan Dia. Dia duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota yang di hadapan tahta itu sambil berkata, ya ini dikatakan mahkota, yaitu situ ini mati tidak bisa membawa pergi karena segala harta ini ya. Bagaimana bisa dibawa ke surga? Sebenarnya semua ini tidak bisa kita bawa harta benda yang kita bawa ke surga. Tapi kita sampai di surga, Tuhan akan memberikan pada kita yaitu mahkota kehidupan. Itu seperti gereja Smyrna. Ini kita mendapatkan satu mahkota yang kekal. Dan 1 Petrus berkata kita menjadi satu ketua sel, kita dengan sepenuh hati melayani. Jadi kita ada mahkota yang kekal. Dan gitu kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan menyatakan sebenarnya itu mahkota keadilan. Jadi mahkota ini sampai di langit. Jadi orang percaya ini tentang satu, tapi orang ini tidak memberitakan Injil. Ada 2 hal. Orang diselamatkan pasti. Yang pertama, orang diselamatkan karena sudah ditetapkan. Orang ini apakah bisa diselamatkan, bisa diciptakan ini akan dinyatakan ya, diselamatkan itu maksudnya itu. Dan orang tidak bisa menolak karunia-Nya Tuhan karena bisa mendapatkan keselamatan. Dan dia tidak bisa menolak kasih karunia dari Tuhan. Jadi kamu tidak usah memberitakan keselamatan firman Injil Tuhan kepadanya. Jadi karena dia sudah ditentukan, sudah ditetapkan, maka akhirnya orang itu mati karena tidak percaya Tuhan Yesus ya. Karena sangat simple kita bahas, karena itu tidak mencari Tuhan. Ya, ini adalah kepercayaan atau pengajaran tradisional. Jadi bisa diibaratkan kita tidak usah memberitakan Injil. Sebenarnya penetapan ini dalam pengetahuan ini, masalah ini, jadi kamu sampai di surga ya, kamu apapun tidak ada, sampai di surga kamu menangis karena tidak ada pemberitaan Injil ya. Di dalam langit baru dan bumi baru, ada di dalam lautan api, dan juga ada yang menangis, dan juga ada yang mendapatkan mahkota piara kehidupan, dan juga ada yang mendapatkan, ada yang tidak ada. Dan bagaimana mahkota ini kita mendapatkannya? Terus kita sampai di langit, di surga, Tuhan memberikan kepada kita. Ini 24
penatua ini ada mahkota kehidupan ini. Dan mereka mendapatkan mahkota ini dan mereka berkata, saya tidak pantas, Tuhan saya apapun tidak ada, tapi Engkau memberikan mahkota ini. Saya hanya satu yang ada, maka saya persembahkan kembali kepadamu Tuhan. Saya persembahkan kembali kepadamu Tuhan karena Engkau pantas. Engkau pantas untuk menerima puji-pujian dan hormat dan kekuasaan. Jadi bila pemuda ini sama zaman ini ada hubungannya. Dan itu di dalam rakyat Roma ini, itu Raja Roma akan memanggil dia, akan menyebutnya, Engkau Tuhan kami, Engkau pantas dan kami rakyat, Engkau rakyat. Ini dari kata-kata ini awal mula dari puji-pujian. Di lagi ini di sini ada wahyu ini, kemudian ini diberikan oleh tatan Tuhan. Karena ini menciptakan, Tuhan menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendaknya semua itu ada dan diciptakan. Itu di saat itu gereja itu ada gereja Titria dan wahyu. Roh itu adalah kudus dan barang adalah najis, tidak kudus ya. Tuhan yang kudus duduk di tempat yang kudus dan tidak dengan barang, tidak duduk di barang yang najis itu. Karena ya Tuhan Allah kami, Engkau raya menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan yang karena kehendak-Mu semua itu ada diciptakan. Bisa kita percaya pada Tuhan dan bisa kita dinista karena kita percaya pada Tuhan, dan kita kadang kita merasa tidak ada jalan keluar dan kamu merasa setiap pintu tertutup, tapi pintu di surga akan terbuka untukmu. Kamu merasa seperti pintu yang kamu ditutup karena Tuhan terlebih dahulu menutup pintu dan juga akhir membuka pintu. Dan kita mesti percaya, kita mengikuti Tuhan, ada jalan keluar. Pintu di langit akan dibuka untuk kita. Dan kita menghadapi semua ini serang ini dan kita merasa sangat kacau dan akhirnya akan lurus. Karena semua saja akan terjadi. Biarpun kita melakukan apapun juga Tuhan menurut kehendaknya akan menyatakan semua ini. Dan kita semua ini Tuhan menaruh dalam hati kita memuji Tuhan kita. Kemudiannya sama melebihi kekuasaan. Nggak pantas kemudian lebih dari kekuasaan. Oleh sebab kita bersama kita berkata Tuhan kita berkata Engkau pantas, Engkau pantas, Engkau pantas. Untuk kebiasaan, untuk semua kemuliaan ini, semua yang pantas kemuliaan, haleluya.
Kudus, kudus, kudus. Saya melihat ya, ada pintu surga terbuka, dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata padaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Tuhan, terima kasih telah membuka pintu pada kita. Tuhan, kami memuji-Mu. Di saat kami menghadapi kesulitan, seperti tidak ada jalan keluar dan seperti terharang. Tetapi hari ini, Tuhan, Engkau membuka pintu bagi kami. Kami dengan sepenuh hati memuji-Mu, sepenuh hati sujud di hadapan-Mu. Saudara-saudara semua, jika engkau menghadapi setiap permasalahan, kesulitan, dan merasa tidak ada jalan keluar, Tuhan hari ini membuka jalan bagi kita. Jangan khawatir, jangan putus asa, jangan bersusah hati.
Tuhan yang duduk di data hari ini buka pintu bagimu. Ya, hari ini ya kamu yang kesulitan kamu yang kamu hadapi, kamu bicarakan kepada Tuhan. Bagi hubungan dengan manusia yang terputus dengan semasa ini, dengan sebelum disuntik dan masa terputus dengan dunia ini, dan kamu menghadapi perekonomian yang sangat sulit dan kamu merasa tidak ada jalan keluar, kita sujud di hadapan Tuhan. Kau pasti akan membuka jalan buat kita. Setiap permasalahanmu kamu bawa di hadapan Tuhan. Engkau menghadapi setiap kesulitan Tuhan. Kamu ingin Tuhan membuka jalan bagimu. Saya mengundangmu duduk di hadapan Tuhan. Beritahu kepada Tuhan, Tuhan, Engkau buka jalan bagi kami. Engkau buka jalan bagi kami. Kami sujud di hadapan-Mu. Tidak ada orang yang bisa membantu kami. Tidak ada orang yang bisa membantu kami. Tuhan, mohon Engkau bantu kami untuk buka pintu. Kami berharap padamu. Tuhan, terima kasih. Seperti melalui Rasul Paulus memberitahukan pada kami, pintu surga terbuka. Hari ini kami di sini mereka menata anak domba. Kami sampai di hadapan-Mu. Kau di depan pintu surga, datang di depan pintu surga dan datang di tatas. Kami datang di hadapan-Mu. Semuanya, semua kekhawatiran kami serahkan padamu. Kami tidak berdaya. Kami banyak kelemahan kami. Saya juga kami juga ini satu jalan ke jalan kehidupan, jalan keselamatan. Pintu surga terbuka, pintu terbuka, sudah terbuka. Tuhanku, Tuhan yang mulia, kami terharang, kami di dalam penistaan, dan kami semua orang di dalam terharang dengan hubungan sesama. Kami merasa seperti dibuang di dalam pulau yang kosong, seperti Rasul Yohanes di dalam pulau Patmos, dan semua pintu sepertinya tertutup. Pintu di samping yang kami semua tertutup dan terharang, terputus. Di dalam pulau kosong dan kami ditindas. Tapi Tuhan, ini semua pintu tertutup, tapi Tuhan Engkau membuka satu pintu bagi kami. Di dalam kesendirian ini kami tetap memuliakan-Mu, tetap berharap di hadapan-Mu. Tuhan, mohon di langit buka satu pintu supaya kami melihat kemuliaan-Mu, kami melihat penyertaan-Mu. Tapi Tuhan, kami tidak melihat kesulitan kami di samping kami. Kami tetap berharap padamu, kebersamaan melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, mohon bantu kami. Kami tahu di saat mengikutimu ada jalan keluar. Untuk bantu kami jalan buka pintu.
向下，天门已炸开，天门你为我们开。Mari kita bersama kita berdeklarasi. Kudus, 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 kudus. Kudus. Kita percaya Tuhan membukakan pintu surga bagi kita. Kita bersama kita bangkit berdiri, kita memohon kepada Tuhan. Dan sudah semua permasalahan kami serahkan kepadamu. Tuhan, terima kasih. Engkau membuka pintu bagi kami. Kudus, 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 kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang membuat pintu surga buat kami. Jadi kami memohon padamu. Saat kami melihat tatamu, kamu lihat Tuhan yang duduk di tata. Tuhan, kamu tengah-tengah kami, membantu kami supaya kami, hidup kami di kemenangan, kami memujimu di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, Engkau membantu kami. Engkau membuka pintu surga memberkati kami. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam 24 Tuhan ini mendapatkan kehidupan ini Tuhan karena dia menang mendapatkan mahkota kemenangan ini. Dengan mahkota kemenangan ini memuji Tuhan, Tuhan membantu kita di kehidupan kita mendapat kemenangan. Kita di sini kita mengalahkan sakit penyakit dan mengalahkan semua kelemahan kita. Semua tata ini Tuhan berikan pada kita. Kita di hadapan Tuhan, di dalam tata Tuhan kita memuji Tuhan. Dan semua kemenangan ini kita kehidupan kita, kesaksian kehidupan kita persembahkan seperti 24 penatua ini duduk di kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Mari kita bersama, kita buka mulut kita berdoa. Semua memberikan kemenangan bagi kita. Kita berdoa satu-satu. Kesaksian kita keluarkan, kita bicarakan. Haleluya Tuhan, terima kasih, kami memuji-Mu. Tuhan, kami kasih Engkau Tuhan yang memberikan kami kemenangan, menyembuhkan sakit penyakit kami, Tuhan yang menolong di kami di saat kami banyak kesulitan, kesusahan, kami tidak banyak. Engkau datang Tuhan, Engkau membantu kami menyelesaikan setiap permasalahan kami. Tuhan, kami berdoa padamu, Engkau Tuhan, terima kasih, kami berterima kasih memuji-Mu Tuhan. Engkau pantas,
Kemudian semua kekuasaan kami diberikan padamu, karena semua datang darimu. Kehidupan kami datang daripadamu. Kehidupan kami, tujuan kehidupan kami di sini datang darimu. Sampai setiap kehidupan kami, kemenangan ini datang darimu. Tuhan, kami memujimu. Engkau membuka mata hati kami seperti membuka Yohan. Ya, semua apa yang terjadi supaya kehidupan kami berjalan di jalan-jalanmu. Kehendakmu memberikan pada kami setiap orang, setiap hari kami berjalan jalan yang benar. Tuhan, kau menyertai kami. Pintu surga dibuka pada kami, jendela surga dibuka bagi kami ini. Semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memuji Tuhan kita. Semua ini kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Kita beri kemuliaan diberikan pada Tuhan kita. Haleluya. Saya dijamah oleh Roh Kudus. Ada satu tata di dalam, ada satu. Aku dikuasai oleh Lord, dan lihatlah sebuah tata berdiri di surga. Di tata itu duduk seseorang. Tuhan, Kau duduk di tata yang tinggi. Tapi Tuhan, Kau di tengah kami. Tujuh romo menyelidiki bumi ini. Apakah pujian kami agar tertuju padamu? Yang duduk di atas tata ada anak domba yang duduk di tata yang tinggi. Dan semua akan terjadi. Tapi kita mengalami betapa kesulitan kami. Pintu surga sudah dibuka bagi kami. Dan semua akan diperbarui. Semua permasalahan perekonomian Engkau akan memberkati. Kesehatan ini Engkau akan menyembuhkan. Semuanya akan dinyatakan, digenapi. Semuanya akan digenapi. Duduk di tata yang tinggi. Anak domba duduk di tata tinggi. Kita semua kemuliaan bagimu. Haleluya. Kami memujimu. Tuhan Yesus, kami terima kasih dan memujimu. Satu pintu surga terbuka di kami, karena kami menerima puji-pujian dan puji-pujian terhadapmu dengan pemuliaan-Mu.
di sini yang di online, kita bersama kita menerima berkat yang dari Tuhan. Saya dalam Tuhan Yesus, Tuhan membimbingmu di sehari. Doa Tuhan akan menyertaimu. Tuhan menyertaimu. Doa Tuhan mengurapimu. Saya dalam nama Tuhan Yesus, yang semua menjadi milik Tuhan ada di dalam pakaian kekudusan di dalammu. Engkau memakai pakaian dari kekudusan Tuhan Yesus. Ya, kemudian bagimu taruh kemudian mahkota, taruh di atas kepalamu, karena roh Tuhan ada di dalammu. Roh yang mengurapimu, bisa mengurapi hatimu dan mengurapi mulutmu. Dan setiap hari, bapak kamu dimanapun juga memberitakan kepada di tinggal dan di bawah, Tuhan adalah semua. Tuhan yang memuliakan, Tuhan yang memuji, Tuhan yang meninggikan nama Tuhan. Saya namanya Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan memberkati, berlagi semua kehendaknya tuh membimbing sama di hidupanmu. Dalam saat Tuhan menciptakan semudah hidupanmu, ada sebab firman-Mu semua setiap harimu, dah tahu setiap hari kamu hidupmu di semua di darahnya Tuhan. Kamu dengan kehendaknya hati Tuhan dan kamu dibentuk. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan pasti akan memberkati, melindungimu seumur hidup, pemasamu dan pemasan besar dan kecil. Saya dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Semua dia apa yang kamu ini, sama yang banyak yang tidak kamu hadapi sama kesulitan, banyak itu kepahitan. Kamu tidak bisa mengatakan, kamu tidak bisa berbicara pada orang ini. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Bisa kamu, karena kamu begini, kamu terus memuji Tuhan dan kamu memuliakan Tuhan, dan kamu mengadakan Tuhan, mengikuti Tuhan, pintu surga akan terbuka bagimu. Dan menjadi satu jalan baru, jalan yang besar untukmu. Dan berkata padamu, dan semua orang berkata padamu, Isa berkata tidak ada jalan keluar, tapi Roh Tuhan berkata padamu, datanglah, datanglah, datanglah. Kamu di dalam Roh, kamu akan dilihat, kamu akan melihat Tuhan akan membuka pintu. Tuhan membuka pintu bagimu. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu seumur hidupmu. Kamu duduk di dalam tata Tuhan sampai hidupmu dan disitu memuji Tuhan. Kamu yang dengan sepenuh hati, dengan seumur hidupmu, dengan percaya itu mengikuti Tuhan. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Berkati kalian.